Sel. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Penemu-penemu teori sel yang pertama ada Robert Hooke, orang yang pertama kali melihat sel, yaitu pada sel gabus. Yang kedua ada Swan dan Sladen, yang menyatakan bahwa sel adalah unit struktural terkecil makhluk hidup. Yang ketiga ada Max Zuhl, yang menyatakan bahwa sel adalah unit fungsional terkecil makhluk hidup. Yang keempat ada Parkin, penemu protoplasma. Yang kelima ada Virchow, yang menyatakan bahwa sel adalah unit pertumbuhan terkecil makhluk hidup. Tipe sel berdasarkan ada atau tidaknya membran inti dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prokaryotik, yaitu sel yang belum memiliki membran inti. Contohnya pada kingdom Monera atau bakteri. Yang kedua ada sel eukaryotik, yaitu sel yang sudah memiliki membran inti. Contohnya pada kingdom Protista, fungi, plante, dan animalia. Membran sel atau membran plasma. Bagian luar terdapat protein intrinsik, glikoprotein, glikolipid. Di bagian tengah terdapat bagian hidrofobik, yaitu bagian yang tidak suka air. Bagian dalam sel terdapat sitoplasma, kemudian ada protein intrinsik atau protein yang menembus semua bagian membran sel, kemudian ada protein ekstrinsik, kemudian ada kepala fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka terhadap air. Yang selanjutnya ada bagian ekor berupa lemak atau lipid. Membran sel terdiri dari dua lapis fosfolipid yang disebut dengan istilah fosfolipid bilayer. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pengontrol sintesis protein, pengontrol metabolisme sel, dan tempat DNA. Di dalam nukleus terdapat nukleolus atau anak inti sel yang berfungsi sebagai tempat pembentukan komponen ribosom. Sitoplasma, yaitu cairan sel di luar inti sel, mengalami perubahan dari fase sol atau cair ke fase gel atau pekat. Fungsi sitoplasma yang pertama tempat organel sel, yang kedua tempat reaksi metabolisme, dan yang ketiga tempat penyimpanan karbohidrat, protein, dan lemak. Ribosom merupakan salah satu organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Jenis ribosom ada yang bebas dan ada yang melekat di retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE memiliki dua membran, berfungsi sebagai transport zat. Jenis RE ada dua, yang pertama ada RE kasar karena memiliki ribosom, berfungsi dalam sintesis protein. Yang kedua RE halus karena tidak memiliki ribosom dan berfungsi dalam sintesis lipid atau lemak. Badan Golgi atau pada tumbuhan dikenal dengan istilah diktiosom, merupakan organel yang banyak terdapat pada sel kelenjar. Fungsinya yang pertama memproses protein yang akan keluar dari sel. Yang kedua membuat akrosom sperma. Dan yang ketiga membuat dinding sel pada tumbuhan. Lisosom merupakan organel yang banyak terdapat pada sel darah putih atau leukosit. Fungsinya yang pertama dalam pencernaan sel. Yang kedua autofag, pencernaan organel sel yang rusak. Yang ketiga autolisis, perusakan sel. Dan yang keempat fagositosis, perusakan benda asing. Peroksisom merupakan organel sel yang banyak terdapat pada organ hati. Fungsinya yang pertama sebagai penetral racun alkohol, yang kedua pemecah asam lemak. Peroksisom merupakan penghasil enzim. Yang pertama ada enzim oksidase yang berfungsi sebagai penghasil peroksida air atau H2O2. Yang kedua penghasil enzim katalase yang berfungsi menguraikan peroksida air menjadi air.
H2O dan oksigen atau O2. Glioksisom merupakan organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Berfungsi sebagai penghasil enzim yang mengubah asam lemak menjadi gula pada biji yang berkecambah. Mitokondria merupakan organel sel yang memiliki dua membran, bersifat semi-otonom karena memiliki DNA, RNA, dan ribosom di dalamnya. Fungsi mitokondria sebagai tempat respirasi sel dan penghasil energi atau ATP. Plastida merupakan organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Jenis plastida yang pertama ada leukoplast, yaitu plastida yang tidak berwarna. Leukoplast ini terdapat 3 macam jenis. Yang pertama ada amyloplast sebagai penyimpan amilum, kemudian ada elaioplast sebagai penyimpan lemak, yang ketiga ada proteoplast sebagai penyimpan protein. Jenis plastida yang kedua ada chromoplast, yaitu plastida yang memiliki pigmen selain warna hijau. Contohnya ada phycoerythrin merah dan phycocyanin atau berwarna biru. Plastida yang ketiga yaitu chloroplast, memiliki pigmen hijau. Chloroplast memiliki 2 membran, bersifat semi-otonom sama seperti mitokondria karena memiliki DNA, RNA, dan ribosom di dalam struktur tubuhnya. Vakuola pada hewan hanya terdapat pada organisme yang bersel satu, contohnya pada amuba dan paramecium. Terdapat vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Pada tumbuhan, dinding vakuola disebut dengan tonoplas. Fungsi vakuola pada tumbuhan yang pertama, pengatur tekanan osmotik. Yang kedua, penyimpan metabolit sekunder, misalnya getah. Yang ketiga, penyimpan minyak atsiri. Sentrosom dan sentriol. Sentrosom berfungsi dalam pembentukan benang spindle atau gelendong. Di dalamnya terdapat sepasang sentriol. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan, dan sentriol ini terdapat di dalam sentrosom. Sitoskeleton atau rangka sel. Jenisnya ada 3. Yang pertama ada mikrotubulus yang berfungsi dalam pembentukan flagel atau bulu cambuk dan silia atau rambut getar. Yang kedua mikrofilamen berfungsi dalam kontraksi otot. Yang ketiga filamen intermediate berfungsi sebagai penjaga posisi organel sel. Dinding sel tersusun dari pektin, hemiselulosa, dan selulosa. Dinding sel terdapat noktah, yaitu bagian dinding sel yang tidak menebal, dan di dalamnya ada plasmodesmata atau celah antar sel. Fungsi dari dinding sel yaitu sebagai pelindung sel dan membuat sel tumbuhan menjadi kaku. Sel hewan dan sel tumbuhan itu terdapat perbedaan. Yang pertama, membran plasma. Pada sel tumbuhan dan sel hewan, kedua-duanya terdapat membran plasma. Dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Sitoplasma terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Retikulum endoplasma terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Ribosom terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Kompleks Golgi, lisosom, kemudian mitokondria juga terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan. Vakuola hanya terdapat pada sel tumbuhan, pada sel hewan terdapat tapi hanya pada hewan-hewan yang bersel satu. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan. Sentrosom terdapat pada sel hewan. Kemudian plastida itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Transport membran sel. Yang pertama ada transport pasif, artinya transport yang tidak membutuhkan energi atau ATP. Jenis transport pasif yang pertama ada difusi,
yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang kedua ada difusi dipermudah, yaitu perpindahan zat yang dibantu dengan protein. Yang ketiga ada osmosis, yaitu pindahnya air dari hipotonik, yaitu larutan yang bersifat encer, ke hipertonik atau larutan yang pekat melalui membran semi-permeable. Proses osmosis pada sel hewan dan tumbuhan, yang pertama, pada sel hewan terdapat krenasi karena sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik sehingga sel menjadi mengkerut. Kemudian ada istilah hemolisis ketika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik dan akhirnya sel membengkak dan menjadi pecah. Proses osmosis pada sel tumbuhan, yang pertama ada plasmolisis ketika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam cairan hipertonik sehingga menyebabkan sel tumbuhan mengkerut. Kemudian ada istilah turgid ketika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik sehingga sel menjadi membesar atau membengkak. Transport aktif, yaitu transport yang membutuhkan energi atau ATP. Jenisnya yang pertama ada pompa ion atau transport melalui protein. Yang kedua ada co-transport, yaitu transport yang menginisiasi transport zat lain. Yang ketiga ada eksositosis, yaitu pengeluaran zat dari sel. Yang keempat ada endositosis, yaitu memasukkan zat ke dalam sel. Endositosis dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada fagositosis atau makan karena memasukkan benda padat ke dalam sel. Yang kedua ada pinositosis atau minum karena memasukkan benda cair ke dalam sel.